Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tar, aku mau cerita, tapi tar dulu, aku masih deg-degan. Oke, aku mau cerita. Jadi tadi aku pijat, awalnya sih pijat biasa aja ya. Di tubuh mbaknya memang banyak telur-telur gitu ya, jadi kayak sakit banget memang. Kalau di tubuhnya itu ada biji-biji, telur-telur pasti itu sangat sakit kalau dipijat ya kan. Nah, tapi ada keanehan setelah aku pijat bagian tangan, tangan yang di sini. Nah, dia itu kayak ada benjolan yang nggak normal. Benjolannya itu kayak, pokoknya itu kalau dipegang itu tuh dia sangat teriak sekali. Nah, ketika aku potong bagian itu, astagfirullahaladzim, dia kesurupan. Customernya kesurupan, guys. Sumpah demi Allah, sumpah. Sampai aku aja masih deg-degan ini. Jadi mungkin ya mbaknya sakitnya non medis deh, karena itu kenapa bisa keluar jinnya. Jadi pas aku picit itu bagian yang benjolnya, dia langsung bilang gini, melotot sama aku dan mau menghajar aku. Katanya gini, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ngeluarin aku ya? Kayak gitu guys, sumpah demi Allah guys. Aku tuh nggak sempat mau rekam. Padahal kan aku pengen banget ya rekam momen itu. Tapi aku keburu mau ditonjok sama itu, si jin itu, kita kelahi. Jadi nggak mungkin aku ambil HP untuk merekam itu. Lalu dengan keberanian penuh, walaupun aku sedikit deg-degan takut dalam hati sebenarnya, tapi aku harus lebih berani dari jin itu. Karena jin itu kalau kita lemah, dia semakin kuat. Setelah itu, aku juga melotot guys, nggak mau kalah. Aku bilang gitu, kamu yang siapa? Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu ganggu tubuh ibu ini? Hah? Kamu kiriman siapa kamu? Hah? Terus jin itu mau menghajar aku, untung aku tangkis. Aku bilang, kenapa kamu mau hajar aku? Yang ada kamu. Aku kasih kamu ke laut kamu ya, biar kamu mati di sana tenggelam. Aku gituin. Lalu jin itu yang tadinya melotot, karena aku bilang ke laut, aku kasih kamu ke laut ya, tenggelam kamu. Langsung jin itu agak redup. Karena guys, ilmu transcendental hypnosis, itu kita bisa ngomong apa aja ke si jin, karena itu alam transidental. Jadi kalau kita bilang ke laut kamu ya, dia langsung berada di laut guys, di alam itu. Jadi dia langsung melemah, nggak melotot lagi, terus dia langsung menunduk dan dia takut sama aku. Terus aku bilang gini, kamu keluar ya, kalau nggak keluar ini kubakar nih, ini api nih, panas kamu ya. Langsung dia bilang, iya keluar, iya keluar. Langsung dia bilang gitu guys. Nah, karena dia udah mau keluar, aku suruh cabut itu yang dia tanam di badan ibunya. Aku bilang, cabut dulu sebelum keluar, cabut. Penyakit apa aja yang kamu tanam di badan ibunya, cabut. Baru keluar. Aku keluarin dengan teknik daham ya. Diusap ininya, insya Allah sudah keluar. Kalau sudah kayak gitu guys. Tapi guys, karena aku sudah menangani pasien non medis kayak gitu, ini ku jadi berat guys. Nggak botek. Berat banget. Nah, mungkin karena benturan energi atau enggak dia ngikut aku nggak tahu. Dan sekarang aku mau menetralisir itu semua. Caranya, ayo. Jadi kita harus mencari tanah, bukan aspal ya, ini tanah. Makanya aku ada di taman kayak gini. Aku sengaja cari tanah untuk menetralisir energi negatif. Oke, kita pijak tanah dulu ya guys ya. Jadi kita menginjak tanah, setelah itu kita baca surat Al-Fatihah, kita sholawat Nabi, apapun itu doa-doa ya guys. Kita juga metode tembok, misalnya tembok ya guys, kita giniin ke tembok. Nah kita kayak berdoa konektivitas untuk niat membersihkan diri dari hal-hal negatif. Bisa juga, tapi aku lebih senang apa yang kutemukan langsung cepat, yang tercepat misalnya tanah. Kalau yang tercepat misalnya tembok kayak gitu ya. Aku juga kasih sharing juga bagaimana cara menetralisir cara lain. Jadi banyak cara lain ya. Salah satunya yang tadi aku bilang injak tanah atau alirkan ke tembok. Bisa juga kita meditasi. Meditasinya caranya kita meditasi, atur nafas, bayangkan cahaya putih yang sangat besar. Cahaya putih semakin membesar dan bersihkan diri kita di cahaya itu, tenggelam, larut ke cahaya itu.
itu bisa juga menetralisir energi negatif. Terus cara yang termudah juga mandi air garam guys. Kalau lebih bagus garam rukiah ya guys ya. Banyak kok dijual garam-garam kasar. Pokoknya garam. Kenapa garam? Karena garam itu kayak ibaratnya daun biduran. Biduran sih apa sih? Bidura apa sih? Daun apa guys yang bisa rukiah itu? Daun itu lah ya. Bidara. Nah biduran mah gatal-gatal. Daun bidara itu tuh kayak garam. Daun bidara itu tuh kayak alat untuk menetralisir hal-hal negatif guys, makanya itu sangat ngaruh. Satu lagi, kalian kalau misalnya sering ketemu hal-hal yang gitu ya, kalian harus pelihara kucing guys, minimal 1. Kenapa? Karena kucing itu bisa menangkal kita dari energi jahat guys. Misalnya di rumah kita nih ada sesuatu negatif ya, kucing, pokoknya binatang kayak peliharaan kita itu kayak menangkal untuk hal-hal kayak gitu bisa guys, insya Allah guys. Makanya sayangilah kucing ya.